Pengertian globalisasi menurut para ahli. 1. Ada Lawrence E. Rothenberg. Menurut Lawrence E. Rothenberg, globalisasi adalah percepatan dari intensifikasi interaksi dan integrasi antara orang-orang, perusahaan, dan pemerintah dari negara yang berbeda. Kedua, ada Anthony Giddens. Menurut Anthony Giddens, globalisasi adalah intensifikasi hubungan sosial secara mendunia, sehingga menghubungkan antara peristiwa di satu lokasi dengan lokasi lainnya, serta menyebabkan terjadinya perubahan pada keduanya. Ketiga, Immanuel Richer. Menurut Immanuel Richer, globalisasi adalah suatu jaringan kerja global yang mempersatukan masyarakat secara bersamaan yang sebelumnya tersebar menjadi terisolasi ke dalam saling ketergantungan dan persatuan dunia. Pengertian globalisasi secara umum. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek budaya lainnya. Faktor pendorong globalisasi. Faktor eksternal yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, kesepakatan internasional tentang pasar bebas. Ketiga, keberhasilan perjualan pro-demokrasi atau politik dunia. Keempat, meningkatkan fungsi dan peran lembaga-lembaga internasional. Faktor internalnya, yang pertama, ketergantungan sebuah negara terhadap negara lain. Kedua, kebebasan pers atau media. Tiga, berkembangnya transparansi dan demokrasi pemerintahan. Keempat, berkembangnya cara berpikir dan semakin majunya pendidikan masyarakat. Revolusi teknologi. Apa itu revolusi teknologi? Revolusi teknologi sendiri merupakan periode di mana satu atau lebih teknologi digantikan oleh teknologi baru lainnya dalam waktu singkat. Teknologi merupakan hasil serapan dari bahasa Inggris, yaitu teknologi. Penggunaan kata teknologi sendiri mulai dicetuskan oleh salah satu ilmuwan sosial asal Amerika yang pada awal abad ke-20 mulai digagas sebagai padanan dari konsep bahasa Jerman, yaitu teknik menjadi teknologi. Penggunaan kata teknologi ini dicetuskan setelah munculnya revolusi industri di Eropa, yang akhirnya memunculkan perubahan luar biasa dari segi industri maupun perburuhan pada masa itu. Kemudian, tentunya dengan adanya revolusi teknologi akan memberikan dampak dalam perkembangan, yaitu tentunya dalam perkembangan transportasi. Sebelumnya, apa itu transportasi? Transportasi sendiri merupakan perpindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi sendiri ditemukan dengan adanya penemuan roda pada sekitar 3.500 tahun sebelum Masehi yang digunakan untuk mempermudah memindahkan suatu barang. Tapi sebelumnya tentunya ada pergerakan manusia ke benua Australia yang diperkirakan terjadi 40.000 sampai 45.000 tahun yang lalu menggunakan suatu bentuk transportasi maritim. Perkembangan transportasi sebelum industrialisasi. Sekitar 23.000 sampai dengan 12.000 tahun yang lalu, transportasi yang digunakan masyarakat di Eropa berupa transportasi hewan, yaitu menggunakan kuda. Transportasi kuda tentunya masih dapat kita lihat penggunaannya dalam kehidupan modern kita saat ini. Perkembangan transportasi setelah industrialisasi. Ben membuat kendaraan produksi pertama pada tahun 1885. Perkembangan transportasi setelah zaman industrialisasi berjalan dengan sangat cepat. Dimulai dengan penerapan mesin uap untuk angkutan kereta api dan kapal laut. Lalu, disusul dengan penemuan mesin dengan pembakaran dalam. Penemuan selanjutnya adalah pengembangan mesin turbin gas. Mesin turbin gas kemudian menjadi turbojet yang digunakan pada pesawat terbang. Lalu, penemuan yang spektakuler di transportasi laut adalah pengembangan bahan bakar nuklir. Bahan bakar nuklir ini banyak digunakan untuk kapal selam.
Transportasi udara baru berkembang pada zaman industrialisasi, di mana tercatat dalam sejarah Orville dan Wilbur Wright pada tanggal 17 Desember 1903. Wright bersaudara berhasil membuat penerbangan pertama. Perkembangan transportasi udara kemudian berkembang pesat dan hingga sekarang ini digunakan untuk transportasi jarak menengah dan panjang. Pengertian transportasi darat. Transportasi darat adalah segala bentuk transportasi menggunakan jalan untuk mengangkut penumpang atau barang. Sebelum ditemukan alat transportasi darat yang digerakkan dengan mesin, manusia awalnya menggunakan hewan, mulai dari domba hingga kuda sebagai alat transportasi. Seiring dengan banyaknya berbagai penemuan dan teknologi yang berkembang, manusia mulai menciptakan alat transportasi yang digerakkan dengan mesin. Hewan merupakan alat transportasi darat yang pertama. Jejak perjalanan pertama yang diciptakan manusia di jalan adalah membawa barang menggunakan hewan. Hewan yang banyak digunakan adalah kuda, lembu, maupun keledai yang menjadi pembuat jalur perjalanan. Meskipun sulit ditentukan kapan domestikasi atau penjinakan hewan untuk menjadikan alat transportasi, tetapi diperkirakan hal ini ada hubungannya dengan budaya tertentu. Peneliti menduga hewan yang membantu manusia dalam kegiatan perjalanan ini diduga berawal sekitar tahun 4000 sebelum Masehi. Setelah manusia menggunakan hewan sebagai alat transportasi, manusia mulai menggunakan roda. Sekitar periode ini penemuan roda bermula, yang juga menunjukkan awal dari kendaraan beroda pertama sekitar tahun 3500 sebelum Masehi. Kendaraan beroda berupa gerobak kemudian semakin memudahkan membawa barang. Revolusi industri membuat adanya alat transportasi baru. Dengan adanya alat transportasi darat, maka kebutuhan juga bertambah, yaitu jalan raya, sebagai jalur lalu lintas alat transportasi darat. Revolusi industri yang terjadi membuat adanya banyak perkembangan, satu-satunya adalah jalan raya. Jalan raya pertama kali yang dikembangkan oleh John Loudon McAdam yang membuat jalan raya menggunakan beberapa bahan yang sangat murah. Awal mulanya mesin uap dan kendaraan bermotor. Pada tahun 1769 ditemukannya mesin uap oleh James Watt yang mengubah sistem transportasi mesin uap kemudian digunakan pada kendaraan beroda. Selain itu, lokomotif dengan tenaga uap juga mulai digunakan untuk membawa batu bara dengan lebih mudah. Lokomotif tenaga uap ini berjalan di jalur khusus yang disebut rel. Mesin uap hanya digunakan untuk kereta atau lokomotif yang berjalan di rel. Seorang warga Prancis bernama Nicolas Joseph Cugnot mengadaptasi mesin uap buatan James Watt ke alat transportasi yang merupakan mobil pertama. Berikutnya ada transportasi laut. Transportasi laut itu adalah suatu sistem pemindahan manusia ataupun barang ataupun makhluk hidup lainnya yang beroperasi di lautan dengan menggunakan alat sebagai kendaraan dengan bantuan tenaga manusia ataupun bisa juga dengan mesin. Menurut catatan sejarah, bangsa Mesir merupakan bangsa yang pertama kali menggunakan kapal sebagai alat untuk perniagaan sekitar tahun 6000 sebelum Masehi. Pada saat itu, Mesir memperdagangkan gandumnya di kawasan Libanon yang menghasilkan tekstil untuk bahan pakaian. Kapal-kapal bangsa Punisia tersebut disebut juga Galli. Berikutnya adalah perkembangan transportasi laut. Perkembangan yang pertama adalah kapal layar. Kapal layar adalah sebuah kapal besar yang bergerak dengan menggunakan layar yang memanfaatkan tenaga angin sebagai pendorongnya. Konstruksi kapal ini umumnya terbuat dari bahan dasar kayu dan cukup lama digunakan sebagai tulang punggung pelayaran, baik bersifat dengan ramainya revolusi industri yang dipelopori oleh Inggris melalui penemuan mesin uap oleh James Watt. Kapal layar ini akan berkecepatan tinggi apabila semakin kencang angin yang berhembus. Yang kedua ialah kapal uap, atau yang disebut sebagai kapal yang digerakkan dengan tenaga uap yang menggerakkan propeller ataupun roda kayu. Kapal uap atau steamships digunakan setelah ditemukan mesin uap di Inggris yang ditemukan oleh James Watt, yang memunculkan revolusi industri yang juga merupakan revolusi bahan bakar, sebab pada masa itu digunakan batu bara dengan skala yang lebih luas menggantikan kayu bakar. Selanjutnya adalah kapal diesel. Pada tahun 1892, Rudolf Diesel mendapat hak paten atas ciptaannya ini
yakni mesin diesel. Beberapa tahun kemudian, mesin diesel ini mulai merambat ke dunia perkapalan. Salah satu contohnya adalah kapal tanker dari Rusia yang bernama Vandal, yang menandai lahirnya era baru dalam industri perkapalan. Kapal Vandal ini merupakan kapal tanker pertama yang menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utamanya. Perjalanan perdana kapal Vandal ini dimulai di perairan Volga Baltik, dan mesin diesel inilah yang dipakai untuk pembuatan kapal sehingga menjadi tren baru di industri perkapalan. Selanjutnya ada kapal selam. Perancangan kapal selam ini dimulai pada tahun 1578 oleh seorang ahli matematika yang bernama William Bourne. Ia merancang sebuah kapal yang dilapisi oleh kulit yang kedap air, namun hal tersebut gagal dan tidak dapat diwujudkan. Kemudian pada tahun 1620, seorang warga Jerman yang bernama Cornelis Drebbel membuat kapal yang berhasil menyelam sedalam 360-450 cm dengan didayung oleh 12 orang. Pada tahun 1954, Angkatan Laut Amerika Serikat berhasil membuat sejarah baru dengan meluncurkan kapal selam pertama yang bertenaga nuklir yang bernama Nautilus. Nautilus ini pun menjadi kapal selam pertama yang berhasil melintasi kutub utara pada tahun 1958. Prestasi lain yang diukir oleh kapal selam itu yakni Triton yang berhasil mengarungi seluruh lautan di dunia pada tahun 1960. Transportasi udara. Transportasi udara adalah segala bentuk alat atau sarana yang berfungsi memindahkan, membawa, atau memperjalankan penumpang dan barang benda dengan memanfaatkan ruang udara sebagai media lalu lintasnya. Balon udara. Cikal bakal transportasi udara yang ada saat ini dimulai dari sebuah balon udara. Tahun 1782, Joseph dan Jacques Etienne berhasil menerbangkan balon udara setinggi 300 meter untuk pertama kali. Kemudian, pada 14 Maret 1899, balon udara bernavigasi Zeppel in Hindenburg yang dikembangkan oleh Ferdinand von Zeppelin bisa dikendalikan mendapatkan paten resmi. Balon udara kemudian berkembang hingga bisa membawa manusia sebagai penumpang. Kitty Hawk. Lompatan besar dalam dunia penerbangan terjadi pada tahun 1903. Ditandai dengan penemuan pesawat terbang yang dijuluki sebagai Kitty Hawk, dirancang dan dibangun oleh Orville dan Wilbur Wright dengan pesawat udara bersayap 2 tenaga mesin Wright Flyer. Mereka terbang 4 kali pada 17 Desember 1903 dekat Bukit Kill Deville, sekitar 4 mil selatan Kitty Hawk, North California. Tahun 1905, seorang insinyur bernama Henry Konda dari Rumania mengembangkan mesin pesawat jet. Cikal bakal helikopter modern dewasa dikembangkan oleh Juan de la Cierva dari Spanyol pada 1920 ketika dia sukses menciptakan autogyro, yaitu mesin pertama yang berhasil melakukan penerbangan terkendali dengan menggunakan bilah. Lalu, adapun perkembangan lainnya dari transportasi udara, yaitu pilot berkebangsaan Amerika Serikat, yaitu Chuck Yeager, berhasil mengudara dengan menggunakan pesawat yang melebihi kecepatan suara. Kemudian, pada tahun 1966, perusahaan pembuat pesawat yang bernama Boeing Commercial Airplane menghadirkan pesawat besar yang bernama Boeing 747 yang dapat menerbangkan 400 penumpang dalam jarak 13.700 km tanpa mengisi ulang bahan bakar. Kemudian, pada abad 20, dikembangkannya pesawat jet supersonik yang dapat terbang lebih cepat dari kecepatan suara. Namun, hanya ada 2 pesawat untuk penumpang, sedangkan yang lainnya digunakan untuk keperluan militer, yaitu Tu-144 milik Rusia dan Concorde milik produksi Inggris dan Perancis. Dampak-dampak perkembangan transportasi. Dampak positif dari perkembangan transportasi yaitu mempersingkat waktu di perjalanan, mempermudah akses untuk memenuhi kebutuhan, dan tingkat kenyamanan berkendara semakin tinggi. Kemudian, dampak negatifnya adalah tingginya kadar polusi udara atau pencemaran udara, terjadi kemacetan di mana-mana khususnya di wilayah perkotaan,
dan membuat ketergantungan terhadap teknologi.